Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang siklus sel, replikasi sel, dan perbaikan DNA. Adapun anggotanya yaitu Mutia Reski Fahreni, Hairani, dan Nismatang. Saya sendiri sebagai Nismatang akan menjelaskan tentang siklus sel. Siklus sel adalah fungsi yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang atau siklik disebut proliferasi. Adapun tahapan siklus sel yaitu sebelum siklus dimulai, ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sel. Sel tersebut haruslah tumbuh, menyalin DNA-nya, dan membagi dirinya menjadi dua. Tahapan siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yakni interfase dan mitosis. Pada fase interfase terjadi pertumbuhan sel dan penyalinan DNA, sedangkan pada fase mitosis terjadilah pembagian sel jadi dua, dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah dua buah sel hasil pembelahan tadi. Adapun fase pada siklus sel yang pertama yaitu fase S atau sintesis, merupakan tahap terjadinya replikasi DNA. Pada umumnya, sel tubuh manusia membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikan tahap ini. Hasil replikasi kromosom yang telah utuh segera dipilah bersama dengan dua nuklei masing-masing guna proses mitosis pada fase M. Kedua, fase M atau mitosis. Interval waktu fase M kurang lebih 1 jam. Tahap di mana terjadi pembelahan sel, baik pembelahan biner atau pembentukan tunas. Ketiga, fase G atau GAP. Pada fase G yang terdiri dari G1 dan G2 adalah fase sintesis yang diperlukan pada fase berikutnya. Pada sel mamalia, interval fase G2 sekitar 2 jam, sedangkan interval fase G1 sangat bervariasi antara 6 jam hingga beberapa hari. Sel yang berada pada fase G1 terlalu lama, dikatakan berada pada fase G0 atau quiescent. Pada fase ini, sel tetap menjalankan fungsi metabolismenya dengan aktif, tetapi tidak lagi melakukan proliferasi secara aktif. Sebuah sel yang berbeda pada fase G0 dapat memasuki siklus sel kembali atau tetap pada fase tersebut hingga terjadi apoptosis. Pada umumnya, sel pada orang dewasa berada pada fase G0. Sel tersebut dapat masuk kembali ke fase G1 oleh stimulasi antara lain berupa perubahan kepadatan sel, mitogen atau faktor pertumbuhan atau asupan nutrisi. 4. Interfase merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lain. Jeda tersebut termasuk fase G1, S, dan G2. Adapun tujuan siklus sel adalah mengatur pertumbuhan sel, replikasi DNA atau materi genetik sel, pemisahan gen yang terduplikasi dalam bentuk kromosom ke sel anak, dan pembelahan sel. Semua harus terjadi dalam urutan yang benar dan menggunakan elemen yang benar untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Beberapa yang bisa membunuh organisme induk. Jika Anda berdiri di lapangan di mana salju turun, baru-baru ini terjadi, dan pekerjaan Anda hanyalah membuat bola salju dan melemparkannya ke sasaran terdekat, Anda tidak perlu terlalu memikirkan tugas ini. Anda bisa mengambil segenggam salju, mengemasnya menjadi bentuk bulat, dan biarkan terbang.
Namun jika pekerjaan Anda adalah membuat manusia salju atau wanita salju dengan fitur berbeda, seperti lengan dan hidung, Anda harus mengatur pekerjaan Anda menjadi tugas-tugas khusus dan mengerjakannya dalam urutan tertentu. Misalnya, Anda tidak dapat mengenakan topi atas kreasi Anda sampai Anda memasang kepalanya. Produk Anda akan terlihat cacat atau tidak dapat dikenali tanpa pemikiran dan perencanaan. Begitu pula di dunia seluler, tidak seperti sel prokariotik, sel eukariotik tidak bisa begitu saja membagi lebih banyak atau lebih sedikit tanpa pengawasan dan tanpa pengawasan biokimiawi. Diperlukan tingkat koordinasi yang sangat baik untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya Herani akan menjelaskan mengenai replikasi DNA. Replikasi DNA terdapat 3 mekanisme, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Replikasi secara konservatif yaitu molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Replikasi secara semi-konservatif yaitu setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Replikasi secara dispersif yaitu molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama yang berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Dan dapat disimpulkan bahwa replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Kemudian garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi atau yang sering dikenal sebagai replication fork ialah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garpu replikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda tersebut menjadi 2 cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut menjadi cetakan untuk pembentukan 2 untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya. Kemudian garpu replikasi atau growing fork. Leading strand adalah sintesis DNA terjadi secara kontinu, seperti yang terdapat pada gambar, secara kontinu atau berkesinambungan. Kemudian leading strand adalah sintesis DNA terjadi melalui pembentukan utas-utas pendek. Pembentukan utas-utas pendek dapat pula dilihat pada gambar. Kemudian pembentukan untaian awal. Pada replikasi DNA, untaian awal atau leading strand ialah untaian DNA yang disintesis dengan arah 5/3 secara berkesinambungan. Secara berkesinambungan. 5/3. Kemudian pembentukan untaian lambat atau leading strand. Pada untaian ini, masa pembentuk primer RNA, DNA polimerase dengan demikian dapat menggunakan gugus OH3 bebas pada primer RNA tersebut untuk mensintesis DNA dengan arah 5/3 seperti pada gambar 5/3. Kemudian dinamika pada garpu replikasi dapat dilihat pada bukti-bukti yang ditemukan belakangan ini menunjukkan
menunjukkan bahwa enzim dan protein yang terlibat dalam replikasi DNA tetap berada pada garpu replikasi, sementara DNA membentuk gelung untuk mempertahankan pembentukan DNA kedua arah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai replikasi DNA. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitya Rizky Fahreni, NIM 202531131. Saya akan menjelaskan tentang perbaikan DNA. Perbaikan DNA atau DNA repair merujuk pada sekumpulan proses mengenali dan membenahi kerusakan pada molekul DNA yang berlangsung dalam sel. Mekanisme perbaikan DNA yang mengalami kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh proses metabolisme yang tidak normal, radiasi dengan sinar UV, radiasi ion, radiasi dengan bahan kimia, atau karena adanya kesalahan dalam replikasi DNA. Laju pembenahan DNA bergantung pada banyak faktor, meliputi jenis sel, usia sel, dan lingkungan eksternal. Sel yang telah mengakumulasi banyak kerusakan DNA ataupun yang tidak dapat secara efektif memperbaiki kerusakan lagi dapat berujung pada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan dormansi irreversible dikenal sebagai proses penuaan. Yang kedua, bunuh diri sel dikenal sebagai apoptosis. Yang ketiga, pembelahan sel yang tak terregulasi menyebabkan pembentukan tumor ataupun kanker. Kemampuan suatu sel mereparasi DNA sangatlah penting bagi integritas genom sel tersebut. Banyak gen yang pada awalnya menunjukkan pengaruh terhadap harapan hidup ternyata berhubungan dengan perlindungan dan reparasi kerusakan DNA. Kegagalan memperbaiki kerusakan dalam sel yang membentuk gamet dapat mencetuskan mutasi pada genom keturunan sehingga mempengaruhi laju evolusi. Mekanisme perbaikan DNA. Mekanisme perbaikan DNA mengalami kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh proses metabolisme yang tidak normal, radiasi dengan sinar UV, radiasi ion, radiasi dengan bahan kimia, atau karena adanya kesalahan dalam replikasi DNA. Mekanisme perbaikan yang terdapat di tingkat selular secara garis besar disesuaikan dengan jenis kerusakan yang tentu saja terikat erat dengan jenis faktor penyebabnya. Sel-sel menggunakan mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada sekuens basa molekul DNA. Kesalahan dapat terjadi saat aktivitas selular normal ataupun diinduksi. DNA merupakan sasaran untuk berbagai kerusakan baik eksternal agen maupun secara spontan. Apabila ada kesalahan kerusakan DNA, sel mempunyai 2 pilihan. Yang pertama, kesalahan tersebut diperbaiki dengan cara mengaktifkan DNA repair. Namun apabila kesalahan yang ada sudah tidak mampu lagi ditanggulangi, sel memutuskan untuk beralih ke pilihan kedua. Yang kedua, apabila DNA tidak mampu diperbaiki lagi akibat dari adanya kesalahan yang fatal, maka akan dimatikan daripada hidup membawa pengaruh yang buruk bagi lingkungan sekelilingnya. Kemudian sel dengan DNA yang normal akan meneruskan perjalanan untuk melengkapi siklus yang tersisa, yaitu S sintetis, G2, GAP2, dan M mitosis. Perbaikan DNA dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu damage reversal atau penggantian secara langsung. Photoreactivation merupakan cara perbaikan DNA dengan melibatkan pembuangan atau pembalikan DNA yang rusak oleh sebuah enzim tunggal yang tergantung oleh cahaya. Yang kedua, damage tolerance mentoleransi kesalahan. Hal ini dapat dilakukan bila kesalahan tidak dapat diperbaiki sehingga kesalahan terpaksa ditoleransi. Yang terpotong adalah kedua strand. Mekanisme ini adalah sebentuk replikasi rawan kesalahan atau error bond yang memperbaiki kerusakan-kerusakan pada DNA tanpa mengembalikan sekuens basa awal.
Yang ketiga, damage removal. Proses ini lebih kompleks karena melibatkan replacing atau penggantian dengan dipotong-potong. Pada excision repair diawali dengan proses mengidentifikasi ketidaksesuaian sekuen atau urutan DNA dalam suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh endonuklease perbaikan DNA. Ada 3 tipe damage removal, yaitu yang pertama, base excision repair, hanya satu basa yang rusak dan digantikan dengan yang lain. Basa-basa DNA dapat dirusak melalui deaminasi. Tempat kerusakan basa tersebut dinamakan dengan abasic site atau AP site. Pada E. coli, enzim DNA glycosylase C dapat mengenal AP site dan membuang basanya. Kemudian AP endonuklease membuang AP site dengan nukleotida sekitarnya. Kekosongan akan diisi dengan bantuan DNA polimerase 1 dan DNA ligase. DNA polimerase 1 berperan di dalam mensintetis atau menambahkan pasangan basa yang sesuai dengan pasangannya, sedangkan DNA ligase berperan dalam menyambungkan pasangan basa yang telah disintetis oleh DNA polimerase. Yang kedua, nucleotide excision repair adalah memotong pada bagian atau salah satu segmen DNA dari DNA yang mengalami kerusakan. Kerusakan nukleotida yang disebabkan oleh sinar UV sehingga terjadi kesalahan pyrimidine dimer atau kesalahan dua basa tetangga. Pada E. coli terdapat protein yang terlibat dalam proses pembuangan atau pemotongan DNA yang mengalami kerusakan. Protein tersebut adalah UVRA, UVRB, UVRC. Setelah protein tersebut mengenali kesalahan, maka nukleotida yang rusak tersebut dihilangkan atau dipotong sehingga terjadi kekosongan pada segmen untaian nukleotida tersebut. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan tersebut, maka RNA polimerase 1 mensintetis nukleotida yang baru untuk dipasangkan pada segmen DNA yang mengalami kekosongan tadi. Tentu saja dengan bekerja sama dengan DNA ligase dalam proses penyambungan segmen DNA tersebut. Yang ketiga, mismatch repair. Pada tahap ini yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika DNA disalin. Selama replikasi DNA polimerase sendirilah yang melakukan perbaikan salah pasang. Polimerase ini mengoreksi setiap nukleotida terhadap cetakannya, begitu nukleotida ditambahkan pada untaian. Dalam rangka mencari nukleotida yang pasangannya tidak benar, polimerase memindahkan nukleotida tersebut, kemudian melanjutkan kembali sintetis atau tindakan ini mirip dengan mengoreksi kesalahan pada pengolah kata dengan penggunaan tombol delete dan kemudian menuliskan kata yang benar. Protein-protein lain selain DNA polimerase juga melakukan perbaikan salah pasang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.